Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di pohon alpukat durian musangking yang kemarin sempat kita review, barusan keluar calon-calon bakal bunga ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah melihat penampakan dari pohon durian musangkingnya yang berbuahnya sampai ya kurang lebih sekitar 2 jengkal dari tanah atau 30 cm dari tanah sudah berbuah ya. Nah tentunya teman-teman ini merupakan salah satu efek perawatan dan di musim yang tepat ini ya, karena sekarang musim ini sangatlah di kemarau panjang ya, sehingga hampir kebanyakan pohon-pohon itu pada berbunga serentak di musim yang bagus ini. Nah namun di kemarau panjang ini merupakan salah satu tantangan yang terberat bagi kita semua, bagaimana cara mempertahankan bunga sehingga menjadi buah ya. Karena kalau kita bilang cara membuahkan atau cara membungakan itu sangatlah mudah kalau musimnya cocok seperti ini ya, musim kemarau panjang itu jelas. Apalagi tanaman mangga ya, tanaman mangga ini hampir 90% ini saat ini sedang berbunga semuanya ya. Karena apa? Karena itu adalah efek dari stres air yang berlebihan atau berkelanjutan, sehingga ada efek cenderungan dari pertumbuhan itu dia larinya ke pembungaan ya, bukan ke pertumbuhan. Karena apa? Karena suplai air dan suplai nitrogen pada saat musim kemarau itu hanya terbatas, sehingga pertumbuhannya itu akan larikan ke fase generatif semuanya. Maka dari itu sekarang banyak sekali kalau kita lihat pohon-pohon durian, pohon-pohon mangga, rambutan itu berbuah semuanya. Nah terus bagaimana cara kita mempertahankan bunga ini ya? Jadi sebelum kita mulai videonya, jadi kemarin ini dia berbunga ini tentunya hanya kita pupuk dengan MKP sedikit ya. Kita pupuk MKP sedikit dan kita pupuk mutiara itu nggak banyak, kayak NPK 16 itu nggak banyak juga ya. Kurang lebihnya kemarin kita pupuk MKP sekitar 100 gram dan mutiaranya atau NPK 16 itu sekitar 200 gram kalau nggak salah, di ukuran pohon kurang lebihnya 3,5 tahun ya. Ini pohon umur 3,5 tahun. Nanti kita akan lihat di sana juga yang ada pohon nangka yang berbuah di planter bag juga, itu karena musim-musim yang bagus ini. Nah jadi teman-teman, bagaimana cara kita mempertahankan bunga durian ini supaya bisa menjadi bakal buah ya. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu karakteristik dari pohon durian. Pohon durian itu dia pembungaannya bunganya itu akan menuju ke bawah ya, sehingga persentase dari penyerbukannya itu sangatlah minim sekali ya. Dan biasanya bunga ini mekar ketika sore hari sampai nanti dia menutup itu di hampir subuh ya, hampir subuh dia menutup. Jadi penyerbukan durian itu biasanya di malam hari ya. Nah tentunya di sini kita harus mengetahui juga bagaimana cara kebutuhan unsur hara itu tercukupi oleh tanaman durian sehingga untuk digunakan menjadi buah ya. Tentunya teman-teman ya, setiap tanaman itu ketika dia akan berbunga, dia akan menjadi buah ketika unsur kaliumnya, fosfatnya itu cukup teman-teman ya. Nah bagaimana kita mendapatkan unsur kalium yang tinggi? Tentunya dari pupuk-pupuk yang mengandung unsur kalium tinggi. Pupuk itu tidak harus kimia, tidak harus organik juga, bisa kita mix antara kimia dan organik, atau bisa menggunakan organik saja atau kimia saja ya. Namun yang dalam tanda kutip di sini, ketika kita akan bermain di organik, tentukan juga seberapa banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman ini. Kalau dia dalam kondisi berbunga, kita paksakan organik, itu biasanya kekurangan, masih cukup kurang untuk unsur kaliumnya. Maka dari itu harus kita tambahkan kimianya sedikit untuk menyuplai dalam waktu yang sedikit, waktu yang cepat dia membutuhkan unsur hara yang banyak. Bisa kita dapatkan dari KNO3 teman-teman. KNO3 itu unsur K-nya ada, unsur nitrogennya juga ada. Bisa juga kita gunakan MKP. MKP itu ada fosfatan juga ada, K-nya juga ada, kalium juga ada ya. Atau bisa kita gunakan pupuk KCl. Cuman KCl itu tidak boleh diberikan secara berkelanjutan ya, karena dia ada residu klornya ya. Klor itu kalau dia semakin banyak tertimbun oleh tanah akan menjadi rusaknya tanah, dan residu klor itu jelek untuk tanah ya. Nah kemudian itu salah satu untuk pupuk kimia ya. Tapi jangan lupa juga teman-teman, tanaman itu membutuhkan juga unsur-unsur lainnya seperti N, P, K, Ca, MgS ya. Itu bisa kita tambahkan juga dengan pupuk NPK 16 juga bisa ya. Dan
unsur-unsur organik juga harus kita tambahkan. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita membuahkan fermentasi ke pupuk kandang ya. Pupuk kandang itu bisa kita taburkan ya, bisa kita taburkan di sekeliling dari pohon-pohon durian atau alpukat yang sedang berbunga, tapi jangan dia menempel ke batang ya. Ini contoh teman, ini di sebelah sini ini agak bersih ya, ini agak bersih. Kalau kita keruk di sini, ini kita keruk, ini ada pupuk kandangnya semua ya, pupuk kandang atau kompos yang kita tebarkan merata di sekeliling permukaan itu. Kita taburkan pupuk kandang yang sudah fermentasi ya, kemudian kita timbun lagi dengan sersah-sersah ya. Ini kalau kita lihat ini sersah rumput, jerami itu kita kelilingi di sekitaran areal pohon durian itu ya, supaya dia sebagai pengatur kelembapan tanah di musim kemarau ini. Tanah tidak cepat kering dan masih menyimpan cukup air ya. Selain itu juga nanti ketika tanaman atau sersah-sersah ini busuk, dia menjadi sumber kompos yang baik juga tentunya untuk menambahkan bahan-bahan organik di tanah ya. Karena ketika bahan organik di tanah itu baik, bagus, tanah itu makin subur, kita memupuk juga tidak terlalu berat ya, karena terbantu oleh pupuk-pupuk organik yang tentunya bisa menyuburkan tanah teman-teman. Nah itu ya, jadi ingat ya, ketika tanaman itu berbunga membutuhkan unsur hara kalsium, fosfat yang cukup ya untuk dia menjadi buah ya. Tapi tidak lupa juga penyiraman juga harus optimal, karena dia juga membutuhkan air yang cukup. Alangkah baiknya kita siram itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali di musim kemarau ini ya, untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman juga teman-teman, karena air itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak ketika dia memasuki fase generatif seperti ini ya. Nah jadi itu ya kuncinya ya, pemupukan yang cukup, air yang cukup, pemberian bahan organik yang cukup juga. Itu kita mix menjadi satu sehingga menciptakan lingkungan atau ekosistem yang baik untuk tanaman kita, sehingga nanti tanaman ini bisa tumbuh secara maksimal teman-teman ya. Nah ini kan mantap kan. Jadi kalau kita punya pohon durian pendek-pendek seperti ini sudah berbuah, itu alangkah bagusnya ya. Nah jadi nggak perlu kita menunggu tanaman kita itu besar, yang penting kita tanam jenis-jenis yang valid, yang bagus, yang unggul, sehingga nanti buahnya nggak terlalu lama ya. Kalau kita tanam yang asal-asalan, bibitnya asal-asalan, nanti juga dia buahnya juga akan lama, tentunya kita tidak bisa menikmati hasilnya dengan cepat ya. Yuk sekarang kita akan lihat juga di sana ada pohon nangka ya, pohon nangka yang umurnya kurang lebihnya sekitar 1 tahun di planter bag, namun sudah ada buahnya. Yuk kita lihat. Nah ini teman-teman, ini pohon nangka ini kita tanam di planter bag 50 liter ya. Nah ini teman-teman, buahnya mantap kan, sudah berbuah. Di atas juga ini kemarin busuk ya, kemarin busuk belum jadi buah, namun dia disusul bunga lagi teman-teman ya. Ada lagi di sana, ini ada lagi juga ya. Kita coba keliling ya. Kemarin mana ya, nyelip teman-teman. Oh ini ya, ini kelihatan nggak nih, kelihatan nggak kelihatan ya. Nah oke, mungkin teman-teman ya, mungkin itu dulu video kita kali ini. Buat teman-teman yang ingin order bibitnya, ada durian, alpukat, mangga dan lain-lain, bisa hubungin kontak WA kita di 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.